Demikian ungkapan kesal pelaut-pelaut Portugis setelah mendarat di sebuah pulau di tengah Samudra Hindia sekitar abad ke-16 Masehi. Mereka menyadari ada kesalahan dan merasa tertipu. Tidak ada emas di pulau itu. Tidak ada pula rempah-rempah. Mereka mengira telah mendarat di Pulau Sumatera, tujuan mereka. Selain kisah pelaut Portugis tadi, ada beberapa nama lain yang diberikan untuk pulau terdepan di bagian barat daratan Sumatera itu. Orang-orang Melayu menyebutnya Pulau Telaniang atau Pulau Orang-orang Telanjang. Sedangkan penduduk asli Enggano menyebut pulau mereka Sepu Sasuhia yang artinya pulau besar atau Elope yang berarti bumi. Namun kini nama Enggano lah yang lebih umum dikenal. Cornelis de Houtman yang tiba di pulau tersebut pada tanggal 5 Juni 1596 juga menyebut dengan nama Enggano dalam laporannya. Pulau Enggano, wilayah administratif Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Luasnya 680 km persegi. Terdiri dari 6 desa. Termasuk dalam wilayah Kecamatan Enggano adalah 3 buah pulau di sebelah tenggaranya. Jarak Pulau Enggano ke daratan Sumatera terdekat sekitar 156 km. Secara geomorfologis, Enggano adalah pulau yang terisolir, tidak pernah menjadi bagian dari paparan Sunda, tidak pernah terbentuk jembatan darat pada zaman es yang menyatukan Pulau Enggano dengan daratan Sumatera. Satuan geomorfologi Pulau Enggano terdiri dari dataran aluvial di sepanjang pantai, perbukitan struktural di wilayah barat, selatan, dan tenggara, serta perbukitan kars bergelombang lemah sampai kuat di tengah pulau. Meski terpisah jauh dari daratan Sumatera, Pulau Enggano sesungguhnya tidak benar-benar terisolir. Di abad-abad pertama Masehi, Pulau Enggano pernah menjadi titik perlintasan dan persinggahan dalam jalur pelayaran niaga yang menghubungkan dunia barat dengan dunia timur melalui Selat Sunda. Saat itu, di sepanjang pantai barat Sumatera, sudah muncul beberapa kota bandar. Yang terkenal adalah Barus di Sumatera Utara. Jalur pelayaran yang melalui perairan Pulau Enggano merupakan jalur alternatif untuk menghindari pajak tinggi dari penguasa lokal saat melintasi Selat Malaka. Bagi para pelaut, jalur ini tidak begitu populer. Ombak Samudra Hindia terlalu besar, juga banyak perompak. Laporan para explorer Eropa menyebutkan, pada abad ke-16 Masehi sudah ada penduduk yang menghuni Pulau Enggano. Mereka tinggal di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Kemungkinan mereka adalah orang-orang dari suku Kauno, suku Kahoau, suku Karubi, suku Kaharuba, atau suku Kaitora yang dianggap sebagai penduduk asli Pulau Enggano. Selain 5 suku itu, pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia membentuk satu suku lagi untuk mengakomodir masyarakat pendatang. Namanya suku Kamai. Suku pendatang ini terdiri dari orang-orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Padang,
serta sedikit Ambon dan Aceh. Cornelis de Houtman pernah mengatakan, orang Enggano dahulu tidak berbaju, hanya menutupi bagian auratnya dengan dedaunan. Mereka berkulit kuning, berambut panjang hingga ke bahu. Mereka selalu membawa busur dan anak panah, mengenakan hiasan kepala yang disebut sebagai epra rusio, terbuat dari tenunan bulu babi hutan dengan filamen rotan, berbentuk sabuk yang melingkar dari dahi hingga tengkuk. Gambaran para eksplorer Eropa tentang penduduk asli Enggano kini sudah jauh berbeda. Orang-orang Enggano tidak telanjang lagi, tidak tinggal di dataran tinggi lagi. Pada akhir abad ke-19 Masehi, pemukiman suku-suku Enggano dipindahkan ke pesisir timur oleh pemerintah Hindia Belanda. Setiap pemukiman dihuni oleh berbagai suku. Mereka akhirnya hidup berdampingan. Tidak ada lagi perang suku yang dipicu oleh masalah batas tanah adat. Pemindahan lokasi pemukiman tersebut, ada pendapat, memang dimaksudkan untuk menghentikan perang antar suku yang kerap terjadi. Dulu pada kita nggak tahu tahun berapa itu terjadi perang terakhir di Sawang Beruri, Berhau ya. Di sanalah oleh pemerintah Belanda ya, mengambil kesepakatannya, mengambil sumpah orang Enggano tidak boleh perang lagi ya. Udah sampai sekarang itu. Namun bisa jadi pemindahan tersebut memang merupakan muslihat Belanda untuk membebaskan daerah perbukitan bagi area perkebunan. Pemindahan lokasi pemukiman suku Enggano telah membawa perubahan sosial budaya yang cukup signifikan. Mereka dituntut untuk merubah cara hidupnya, dihadapkan pada dua lingkungan yang berbeda. Dalam waktu bersamaan, mereka harus menjalani hidupnya sebagai nelayan, sekaligus juga sebagai petani. Pemindahan itu juga membuat generasi Enggano saat ini seperti terputus dengan masa lalunya. Hanya segelintir orang tua Enggano yang masih dapat mengisahkan sejarah keberadaannya. Beberapa cerita kental berbalut mitos, namun ada pula yang masuk akal. Jadi kalau menurut yang sebenarnya, sebab banyak legenda-legenda Enggano ini yang banyak ceritanya, ada dari babi, ada dari batu, tapi yang menurut masuk hukum akal kami masyarakat adat Enggano cerita itu ada dua perahu. Dua perahu datang terdampar di Pulau Enggano, yaitu terdampar di daerah Sawang Bugis. Isi perahu itu, satu perahu berisi 7 keluarga, satu perahu berisi 7 keluarga. Yang 7 keluarga itu mati semua. Yang satu perahu itu tinggal satu keluarga. Jadi satu keluarga inilah yang berpisah pada waktu itu. Mereka satu terdampar di Sawang Bugis, satu terdampar di daerah Kepulauan Inggris yang dibahasakan sekarang itu Brunei, itu bahasa Engganonya. Tapi kalau bahasa yang orang kenal itu Kepulauan Inggris. Lama kelamaan mungkin sudah jodoh mereka, bertemulah mereka. Pertemuan mereka itulah di Kebaiko. Di Kebaiko bertemu mereka. Setelah mereka menjalin kerumahan tangga mereka, berkembanglah mereka, timbul beranak. Mereka beranak itu sampai dua. Berkembanglah mereka di atas gunung itulah, berkembang mereka. Tentang asal-usul penduduk Enggano, bahkan dari cerita lokal yang dianggap logis sekalipun, tetap merupakan sebuah misteri. Siapakah sebenarnya penduduk Enggano itu? Dari mana mereka berasal? Adakah jejak hunian awal untuk dapat mengidentifikasikan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar mencuat. Pertama-tama,
Bahasa Enggano sangat berbeda dengan bahasa suku-suku di daratan Pulau Sumatera. Bahasa Enggano hanya memiliki sedikit kosakata bahasa Austronesia yang paling baku. Kemudian Pulau Enggano sesungguhnya tidaklah teramat sulit dicapai. Bahkan dengan teknologi pelayaran yang sederhana. Lagi pula Enggano sama sekali bukan pulau yang tidak layak huni. Pulau Enggano cukup kondusif bagi kehidupan. Sumber air tawar banyak ditemukan. Sungai-sungai senantiasa mengalir dari hulunya di dataran tinggi, memberi kesuburan bagi beragam jenis tumbuhan, habitat bagi berbagai jenis fauna. Sebagaimana terlihat hingga saat ini, sumber daya alam Pulau Enggano terbilang cukup mampu menopang kehidupan para penghuninya. Enggano kaya akan sumber daya alam hayati. Salah satunya adalah berbagai jenis tumbuhan endemik maupun introduksi. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dimanfaatkan masyarakat Enggano untuk memenuhi kebutuhan pangannya, seperti pisang, melinjo, jengkol, dan beberapa umbi hutan. Dan semuanya mampu menopang kehidupan masyarakat Enggano meskipun dalam keadaan paceklik. Dan ini menjadi salah satu pengetahuan lokal orang-orang Enggano bagaimana memanfaatkan tumbuhan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Upaya untuk mengungkap asal-usul penduduk asli Enggano akhirnya memang harus dilakukan lewat penelitian arkeologi untuk melacak jejak huniannya yang paling awal. Berharap pada penemuan-penemuan arkeologis untuk mengenali ciri budayanya, karena tinggalan budaya materi mencerminkan identitas kelompok masyarakat pendukungnya. Sebuah tim penelitian lantas dibentuk. Para arkeolog dibantu oleh peneliti dari disiplin geologi, etnobotani, dan antropologi. Penelitian arkeologi di Pulau Enggano oleh Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pada tahun 2003, 2018, dan 2019. Penelitian-penelitian itu boleh dibilang masih taraf awal, yaitu untuk mengumpulkan data arkeologis apa saja yang ada di Pulau Enggano. Informasi dari masyarakat setempat juga dihimpun sebagai dasar untuk pembuktiannya secara arkeologis. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan analisis untuk mengungkap sejarah hunian awal manusia di Pulau Enggano. Pembuktian arkeologis untuk mengungkap asal-usul penduduk asli Enggano lebih terasa sebagai sebuah pertaruhan. Jejak hunian mereka mungkin saja sudah banyak yang rusak atau dirusak, hilang atau dihilangkan. Okupansi para kolonialis di Pulau Enggano, terutama ketika pemerintah Hindia Belanda membuka areal perkebunan di sebagian besar wilayah pulau, bisa jadi telah melenyapkan bukti-bukti tersebut. Dalam kenyataannya, bukti kesejarahan Enggano memang hanya terang benderang mewakili kurun masa yang tidak terlalu purba, dari kisaran abad ke-19 sampai abad ke-20 Masehi. Itu pun jelas-jelas berasal dari para pendatang misionaris Kristiani, kolonialis Belanda dan Jepang, serta penyebar ajaran Islam. Bukti-bukti historis tersebut tersebar di pesisir timur Pulau Enggano. Tinggalan arkeologi dari akhir abad 19 sampai awal abad 20 di Enggano berupa makanan kuno dan bangunan ibadah. Latar belakang agama dari tinggalan-tinggalan tersebut adalah Kristen dan Islam. Tinggalan-tinggalan arkeologi yang berlatar agama Kristen berupa makam-makam kuno terdapat di hampir di semua desa Pulau Enggano, yaitu Kaana, Meok, Karkoa, Banjarsari atau Dehua. Agama Islam di Pulau Enggano diperkenalkan oleh Datu Rasidin pada tahun 1906. Datu Rasidin ini berasal dari Banten. Pada masa itu Datu Rasidin menikah dengan perempuan Enggano dan dengan keturunan-keturunannya menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Enggano.
tinggalan arkeologi di Desa Kaana berupa makam Datu Rasidin dan makam kuno yang dipercaya sebagai makam dari keturunan Datu Rasidin yang berangka tahun 1924. Pada masa Perang Dunia Kedua, Pulau Enggano juga menjadi perhatian militer Jepang. Di beberapa desa di Pulau Enggano, terdapat beberapa bangunan pertahanan yang dibangun oleh militer Jepang, seperti bunker dan pillbox di Desa Apoho dan Desa Malakoni, serta bangunan anti serangan udara di Desa Kahyapo. Bukti sejarah hunian Pulau Enggano dari periode abad ke-19 sampai ke-20 Masehi ternyata tidak sebanding dengan masa sebelumnya. Pulau Enggano minim bukti hunian dengan kronologi yang lebih tua. Sekalipun belum ditemukan karena masih terpendam di dalam tanah, kegiatan ekskavasi tetap harus berlandaskan pada gejala-gejala arkeologis yang tampak di permukaan tanah sebagai dasar ilmiahnya. Di tengah rasa penasaran yang terus mengusik, setitik informasi dari penduduk tentang adanya bongkahan-bongkahan batu berukuran besar sempat membesarkan hati para peneliti. Mereka membayangkan sebuah tradisi purba di masa megalitik. Batu-batu itu berada di Dusun Gunung Botak, Desa Banjarsari, dan di Dusun Gunung Jangkar, Desa Malakoni. Kedua lokasi tersebut masih termasuk dalam wilayah pesisir timur Pulau Enggano. Bongkahan-bongkahan batu yang terdapat di situs Gunung Botak dan Gunung Jangkar kemungkinan merupakan tinggalan budaya dari tradisi megalitik. Bentuk susunannya memperlihatkan adanya campur tangan manusia. Yang menarik adalah bahan batuannya yaitu batu pasir kuarsa yang bukan merupakan produk geologis tempat. Situs Gunung Botak dan Gunung Jangkar berada di dekat pantai. Pada bentang aluvial, bukan bentang geologis yang memiliki kandungan batu pasir kuarsa. Bahan dasar atau bongkahan batu tinggalan tradisi megalitik itu kemungkinan berasal dari tempat lain. Telah diasumsikan, Gunung Botak dan Gunung Jangkar adalah situs tradisi megalitik. Ekskavasi layak dilakukan. Kedalaman tanah perlu dikupas untuk kemungkinan adanya temuan pendukung. Berbagai jenis data arkeologis yang diperoleh akan dirangkum, dikorelasikan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan. Yang juga perlu ditindaklanjuti adalah mencari keberadaan sumber bahan batuan dari tinggalan megalitik tersebut. Selama sekitar 2 minggu, para arkeolog menggali. Permukaan tanah dikupas sedikit demi sedikit sampai dianggap steril arkeologis pada kedalaman tertentu. Hasil akhir penggalian ditemukan sejumlah pecahan tembikar dan manik-manik. Tembikar itu diantaranya berhias slip merah, ciri budaya Austronesia. Ditemukan pula sisa pembakaran dalam konteks lapisan tanah yang sama dengan beberapa pecahan tembikar. Sampel arang diambil untuk dianalisis di laboratorium. Analisis terhadap sampel arang yang diambil dari lapisan tanah yang sama dengan temuan gerabah dan manik-manik dalam penggalian di situs Gunung Botak menghasilkan usia sekitar 170 tahun. Ini berarti situs Gunung Botak berasal dari pertengahan abad ke-19 Masehi. Jadi dapat disimpulkan, tradisi megalitik yang lekat dengan masa prasejarah itu masih berlangsung di tengah masyarakat Enggano ketika orang-orang Belanda sudah mulai berdatangan. Kekecewaan pasti dirasakan para peneliti. Usia situs megalitik Enggano ternyata masih sangat belia, tidak merepresentasikan hunian yang cukup purba. Daerah pesisir timur Pulau Enggano jelas tidak memberikan bukti yang diharapkan. Ini berarti area penelitian harus diperluas lagi ke bagian tengah Pulau Enggano di daerah perbukitan.
Masyarakat Enggano meyakini bahwa leluhur mereka dahulu tinggal di daerah perbukitan atau dataran tinggi. Anggapan ini sejalan dengan keterangan tetua warga desa Meok yang menyimpan sisa-sisa lantai kayu dari sebuah rumah tradisional suku Enggano. Lantai kayu tersebut konon dibawa dari bukit saat terjadi pemindahan lokasi pemukiman suku-suku Enggano. Bentuk utuhnya bulat dan tebal sesuai dengan gambar yang pernah direkam Elio Modigliani, peneliti Italia saat mengunjungi Pulau Enggano tahun 1891. Rumah tradisional suku Enggano itu terlihat berdenah bulat dengan kaki-kaki yang tinggi. Hanya memiliki satu pintu yang dihubungkan dengan tangga. Atapnya yang bulat meruncing ke atas, terbuat dari susunan dedaunan. Selain daerah perbukitan, sebagian tokoh masyarakat Enggano juga kerap menyebut Sebalik di sebelah barat daya Pulau Enggano sebagai wilayah yang memiliki nilai-nilai historis kultural. Menurut mereka, justru di sanalah perkampungan lama masyarakat Enggano berada. Penandanya berupa tanah datar terbuka dan pohon-pohon kelapa. Wilayah Sebalik layak ditelusuri. Survei di wilayah Sebalik dilakukan untuk menelusuri keberadaan pemukiman kuno seperti yang diinformasikan penduduk lokal. Selain itu, untuk mencari sumber bahan batuan yang digunakan dalam pembuatan benda-benda megalitik, situs Gunung Botak dan Gunung Jangkar. Pelacakan tim peneliti di daerah perbukitan dan Sebalik sayangnya tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Tidak ada jejak arkeologis yang merujuk pada keberadaan pemukiman awal. Artefak permukaan yang ditemukan hanya berupa keramik dan botol-botol Eropa awal abad ke-19 Masehi. Mungkin merupakan sisa aktivitas orang-orang Belanda saat mengelola perkebunan. Di Sebalik tidak ditemukan tinggalan arkeologis yang mengindikasikan pemukiman kuno. Hanya ada penanda bekas hunian berupa tanah datar dan pohon-pohon kelapa. Namun di Sebalik, di barat lautnya, banyak dijumpai singkapan batu pasir kuarsa. Kemungkinan dari situlah perolehan bahan batuan untuk tinggalan tradisi megalitik situs Gunung Botak dan Gunung Jangkar. Lokasi sumber batu pasir kuarsa setidaknya telah diketahui. Sukar untuk dibayangkan bagaimana orang-orang Enggano dahulu mengangkut bongkahan besar batuan tersebut ke pesisir timur pulau. Rasanya terlalu naif bila batu-batu di Gunung Botak dan Gunung Jangkar, sebagaimana anggapan penduduk saat ini, digunakan sekedar untuk mengasah parang atau golok. Sangat tidak sepadan dengan jerih payah dalam membawanya. Asumsi yang paling mungkin adalah menjelang kedatangan orang-orang Belanda, tradisi megalitik masih berlangsung di tengah suku-suku Enggano yang hidup di perbukitan. Kemudian, saat pemukiman mereka dipindahkan ke pesisir timur, tradisi megalitik itu tetap diberlangsungkan. Mungkin mereka membawa benda-benda megalitiknya turun dari bukit. Mungkin pula mereka membuatnya lagi di pemukiman yang baru dengan mengambil bahan batuannya dari wilayah Sebalik. Jika demikian dapat dikatakan, penduduk asli Enggano adalah ras Mongoloid, yaitu para penutur Austronesia. Tradisi megalitik dikenal sebagai ciri budaya masyarakat Austronesia dengan ritual pemujaan kepada arwah leluhur demi berkah dan keselamatan hidup manusia di bumi. Penelitian belum berakhir. Masih ada lokasi yang perlu ditelusuri untuk melacak kehadiran ras Mongoloid yang lebih awal dari masyarakat pendukung budaya megalitik. Goa-goa Kars. Sebagaimana penelitian arkeologi yang telah dilakukan di tempat lain, situs-situs hunian awal manusia umumnya memang selalu ditemukan di goa-goa Kars. Ruang-ruang goa atau ceruk alami yang terbentuk dari proses karsifikasi menjadi tempat yang ideal untuk berlindung dan menetap.
Lingkungan Kars yang subur dengan keberadaan sungai-sungainya juga terbilang kondusif bagi kehidupan para penghuni goa yang merupakan masyarakat pemburu dan pengumpul makanan, baik ras Ostromelanozoid atau ras Mongoloid. Perjalanan melacak jejak hunian purba di kawasan Kars Pulau Enggano seakan sebuah perambahan dalam semesta misteri. Tidak ada keniscayaan, sekalipun lingkungan Kars Enggano jelas-jelas memperlihatkan daya dukungnya bagi kehidupan. Mungkin disinilah roh-roh leluhur Enggano bersemayam, menjaga sungai-sungai tetap jernih mengalir bagi kehidupan para pemujanya. Roh-roh leluhur itu mungkin kini tengah memperhatikan, heran dengan apa yang dilakukan tim peneliti, atau merasa terusik. 13 goa ditemukan, semua ditelusuri. Lantai-lantai goa, dinding-dinding goa, atap-atap goa tak luput dari pengamatan. Sebagian besar goa sangat layak huni. Ada sumber air di dekat goa. Lantai goa datar dan kering. Intensitas cahaya yang masuk cukup banyak. Udara di dalam goa tidak terlalu lembab. Akan tetapi sangat mengherankan, tidak ada indikasi arkeologis sama sekali. Tidak ada jejak-jejak pemanfaatan goa sebagai hunian. Orang Enggano benar, leluhur mereka bukan orang goa. Jika memang pernah ada kelompok manusia yang hadir lebih awal di Pulau Enggano, bentuk fisik goa dan lingkungannya yang kondusif ini tidak semestinya dilewatkan. Namun kesimpulan tetap harus diambil, meski hanya berupa dugaan. Sejarah awal hunian Pulau Enggano tidak lebih tua dari masa tradisi megalitik yang berlangsung bukan di zaman prasejarah. Masyarakat pendukung budaya megalitik itu diduga merupakan para pendatang Austronesia dari gelombang migrasi yang paling kemudian dari titik persinggahannya di saat Pulau Sumatera sudah masuk pada masa sejarah. Entah melalui jalur laut menelusuri pantai barat Sumatera atau menyeberang dari daratan Pulau Sumatera. Kesimpulan tentang sejarah hunian awal manusia di Pulau Enggano ini jelas bersifat sementara, masih terbuka untuk direvisi. Kelak, para arkeolog dapat lebih beruntung dengan penemuan bukti-buktinya yang baru. Semoga juga roh-roh leluhur Enggano berkenan membuka sedikit selubung misterinya. Nyanyian anak Enggano ini terdengar seperti sebuah isyarat. Permohonan kepada para peneliti untuk membantu mengungkap identitasnya.